Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluargaku bahagia, dimanapun teman-teman berada, selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Teman-teman, di video ini kita akan panen kecil-kecilan di belakang rumah setelah hujan hampir sebulan ya. Dan baru hari ini, satu hari ini teman-teman, panasnya pol banget ya. Nah, di sini diawali kita panen terong kecil-kecilan. Ini adalah terong kecil, kalau bahasa lainnya itu terong itu ya teman-teman. Nanti saya sebutkan namanya, nggak terlalu ini. Kalau teman-teman yang kurang paham dengan namanya biasanya kurang sopan dikit sih ya teman-teman. Nah ini dia, ini dulu kalau saya sering belanja di Pekanbaru teman-teman, banyak banget ya macam terong seperti ini. Kalau di sini terong yang terkenal itu palola ya teman-teman. Jadi setiap daerah biasanya menonjolkan sayur-sayur di tempat masing-masing ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman cuacanya sangat cerah banget seperti janji saya kemarin ya. Janji saya berdua maksudnya sama Pak Joko, setelah hujan hampir sebulan, rencananya setelah panas ini teman-teman kita mau panen bawang merah teman-teman. Karena kalau panen itu katanya harus nunggu panas biar bawangnya itu tetap gimana ya, nggak terlalu lembab gitu ya teman-teman. Tapi karena hujannya itu hampir sebulan diguyur terus, ternyata teman-teman batang-batangnya ini lumayan agak layu ya. Nggak cuman layu, maksudnya ini teman-teman kayak berair gitu ya. Jadi ini adalah bawang merah kita kecil-kecilan, kita masih belajar teman-teman, tapi alhamdulillah buahnya mungkin karena tanah pertama bukaan baru ya teman-teman, ini buahnya alhamdulillah besar-besar banget. Kemarin kita nanam cuman berapa biji ya teman-teman di sini, dan itu pun yang kita tanam jenisnya yang bawang merah yang kecil-kecil banget, yang khusus untuk bibit teman-teman. Dan ini tuh nyenengin banget, tapi ini nggak akan kita panen semua, padahal kan ini nanamnya bareng ya. Tapi ternyata buahnya itu tidak semuanya besar-besar teman-teman. Yang besar-besar itu mungkin ada 5 ya, 5. Jadi lainnya nanti akan kita panen lain hari, nunggu biar besar dulu teman-teman. Dan ini salah satu buah bawang merah yang menurut saya paling besar banget. Jadi dari satu umbi bisa banyak banget umbinya ini teman-teman, hampir ada 8 umbi teman-teman, Masya Allah. Dan itu pun buahnya besar-besar banget. Nah setelah itu kita lanjut di bawang merah yang di bawahnya tadi ya, yang ukurannya tidak terlalu besar. Ini kayaknya kalau nggak salah ada 5 umbi teman-teman. Kalau yang tadi tuh hampir 8 umbi ya teman-teman. Masya Allah banget ya, dari satu umbi menghasilkan dan beranak anak pinak banyak banget. Dan yang ini teman-teman ini nggak ada ya, ini mungkin bawang lanang ya, jadinya tetap aja masih ada satu gitu teman-teman. Nah ini dia panen kecil-kecilan bawang merah kita, sedikit tapi Masya Allah rasa senangnya itu luar biasa sekali ya teman-teman. Saya yakin dan percaya kalau teman-teman itu belum pernah menanam dan terus nanam pertama kali buahnya itu bagus, hasil panennya bagus, saya yakin dan percaya semua teman-teman pasti akan seneng banget. Nggak tahu senengnya itu lebih daripada kita beli ya teman-teman, karena bisa berhasil gitu ya. Mungkin kalau beli gitu bisa ya teman-teman, tapi kalau kita nanam sendiri itu kan ada rasa tersendiri ya teman-teman, rasa senengnya itu beda dari kita nanam sendiri. Dan untuk bawang merah sih sebenarnya apa namanya, untuk harganya memang nggak stabil ya teman-teman, kadang pas tinggi-tinggi kadang pas rendah-rendah. Tapi kan kalau bawang merah ini bisa bisa apa namanya, untuk stok lama gitu, dan apa namanya, untuk dibutuhkannya pun setiap hari dan setiap saat. Kalau kita masak pasti membutuhkan bawang merah gitu ya teman-teman. Jadi bawang merah ini termasuk bahan pokok utama yang ada di dapur. Saya masih ingat banget, sempet ingat dulu saya waktu ngontrak, itu tempat yang saya kontrakin itu ibunya rajin banget nanam bawang-bawang merah kayak gini. Jadi ketika dia pas bawang harganya naik, dia itu panen sendiri teman-teman. Jadi
bisa nanam sedikit di pekarangan kecil-kecilan, kadang di polybag itu ya teman-teman, saya lihat sendiri itu pun bawangnya besar-besar seperti ini. Saya sangat terharu sekali dan saya berangkat ke sini dipesen nih, jangan lupa nanti nanam bawang merah ya untuk ketahanan pangan, pokoknya untuk ketahanan dapur gitu ya teman-teman. Dan saya terapkan, ternyata alhamdulillah banget ya teman-teman, rasa seneng, rasa pokoknya aduh campur aduk banget ya, nggak bisa diucapkan dengan kata-kata teman-teman. Jadi sekalipun sedikit ataupun sekalipun bisa dibeli sendiri, tapi rasanya ini beda banget teman-teman. Dan karena ini bawangnya tuh masih basah atau apa namanya, bawangnya ini terlalu gini ya teman-teman, batangnya itu busuk karena kan hujan terus. Kemungkinan ini ya teman-teman, bawang merah mahal tuh biasanya kalau sering hujan itu mahal karena memang busuk gitu ya teman-teman. Jadi mahal dikarenakan busuk pas ditanam gitu. Nah seperti ini. Nah ini teman-teman, benih yang saya tanam kemarin tuh seperti ini ya, benihnya kecil-kecil banget ya. Dari ini teman-teman, ini sisa benih yang saya beli kemarin, rencananya tuh mau ditanam semua, tapi karena masih pemula ya, khawatirnya takut nggak jadi, dan ujung-ujungnya ya udah ditanam sedikit, dan ternyata teman-teman hasilnya itu lebih besar dari benihnya teman-teman. Nah ini dia ya, Masya Allah banget. Dan alhamdulillah kemarin sempat nanam lagi ya, masih satu bulutan. Dan ini dia teman-teman bawangnya setelah kita bersihkan dari busuk-busuknya ya, takutnya nanti merambat busuknya. Dan sebenarnya kita masih awam banget, belum tahu cara penyimpanannya juga atau cara pembersihannya gitu ya teman-teman. Nah yang penting ini kita buangin busuk-busuknya. Biasanya kalau busuk belenya itu takutnya merambat gitu ya teman-teman, jadi ini memang sengaja kita bersihkan. Nah ini dia teman-teman, rencananya tuh mau kita tali di atas tungku ya. Jadi katanya kalau bawang merah tuh jangan dijemur, yang penting diangin-anginkan atau dengan keadaannya kering gitu ya teman-teman, jadi jangan langsung terkena sinar matahari, katanya sih gitu, tapi ini kita masih mau coba. Nah ini buahnya tuh besar-besar banget, jadi saya senang banget ya teman-teman, sampai-sampai ini tuh saya nggak mau beralih dari bawang merahnya teman-teman. Nah ini rencananya bawangnya mau diikat-ikat. Sebenarnya teman-teman, ini tadi daun bawangnya tuh mau saya potong ya, mau saya masak, dan ternyata sama Pak Joko dilarang jangan dimasak, ini tuh bisa ditali gitu ya untuk masa penyimpanannya gitu. Ya udah, jadi ini nggak jadi saya pangkas ya teman-teman, jadi ini ditali untuk apa namanya, untuk penyimpanannya lebih mudah gitu ya. Jadi diikat-ikat, nanti dicantolin di atas tunggu biar nanti bisa awet tahan lama. Karena stok bawang kita itu sebenarnya masih ada, jadi ini kita buat stok untuk bulan berikutnya ya teman-teman, biar kita kalau punya stok tuh biasanya aman ya teman-teman, apalagi kalau ibu-ibu bumbu dapurnya itu lengkap, aman, stoknya aman, itu pasti seneng banget ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jadi bawang yang kita panen tadi itu ada 7 ya, 7 cabutan, maksudnya yang 2 itu laki-laki, maksudnya lanang. Biasanya kalau lanang tuh nggak ada anak, dan itu pun buahnya sangat kecil. Dan jadi yang banyak ini tadi dari 5 cabutan ya teman-teman, jadi semuanya tuh 7 cabutan dan hasilnya lumayan banyak. Mungkin kalau ditimbang ini tadi kurang lebih seperempat ya, tapi ini tadi belum sempat saya timbang sih, jadi saya lupa teman-temannya ngapa nggak saya timbang. Sebenarnya kalau ditimbang mungkin kalau sama daunnya itu hampir setengah kiloan ya teman-teman. Nah ini dia bawang merahnya, kita simpan di atas tungku, diangin-anginkan gini. Dan ini pun di atas atap, biasanya kalau kayak gini tuh dia tahan lama, awet gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya saya sudah pernah lihat itu ya di tempat ada panenan bawang, itu biasanya disimpan di atas tungku-tungku gitu ya, biar dia itu awet tahan lama. Nah ini dia teman-teman, ada 4 ikatan bawang merah yang kita panen tadi ya. Alhamdulillah banget, rasanya senang. Oke teman-teman, segitu aja ya video dari kita, semoga bermanfaat.